Ini bumbu masakan Aceh itu sangat enak sekali. Betul. Jadi kalau kita mengatakan bahwa di makanan Aceh itu ada ganja, itu sebenarnya menghina. Istri menggugat suami, ya kan? Jadi dari sekian banyak sebab-musababnya, salah satu juga karena suami menggunakan narkoba. Lebih itu kita bagaimana meminta orang tua menjadi teladan, ya. Jadi teladan, sampai teladan tidak merokok. Kami sering menyebutkan bahwa rokok itu, mohon maaf ya, pintu gerbang narkoba. Hampir tidak pernah kita temukan orang yang menyalahgunakan narkoba bukan perokok. Oh iya Pak. Ya, maka hati-hati nih para kameramen, tolong ya. Jadi makanya mulai dari rokok itu pintu gerbang dia. Oke. Ya, pintu gerbang orang mengenal narkoba selanjutnya. Makanya kami sampaikan kepada orang tua. Wahai segara asasi rugata, minta ilmu serta beramal. DAO Podcast Channel tercinta. Hai, assalamualaikum sahabat DAO Podcast dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, salam sejahtera untuk kita semua. Kita kali ini bertemu lagi di DAO Podcast dalam seputaran bincang-bincang yang insya Allah bakal seru banget ke depan. Nah, sebelum itu, Safer pengen ingetin dulu nih sama sahabat DAO Podcast untuk jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini supaya makin banyak video bincang-bincang yang seru ke depannya. Nah, sebelum itu kita langsung aja nih mau ketemu dengan narasumber kita yang insya Allah kita bakal banyak belajar dari beliau, dapat informasi, edukasi yang menjadi pembelajaran bagi semua orang. Kita sapa dulu nih, beliau ini adalah Bapak Hasnanda Putra STMMT. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat Pak. Alhamdulillah. Ini kita lagi cuaca hujan-hujan nih Pak ya. Tambah sejuk. Tambah sejuk ya Pak ya. Sudah lama Pak nyampe ke Banda Aceh dari Sabang? Sudah 1 hari lah lebih kurang. Oh, 1 hari lalu ya Pak ya. Wah, alhamdulillah luar biasa. Nah, bincang-bincang kita kali ini sahabat DAO Podcast, karena kita sudah mengundang Bapak Hasnanda yang beliau adalah Kepala BNN Kota Sabang dan dulunya juga Kepala BNN Kota Banda Aceh. Jadi kita akan membahas tentang peran-peran BNN dan juga isu-isu tentang narkoba itu sendiri. Oke, maka dari itu sahabat DAO Podcast jangan kemana-mana, stay tune terus. Bapak, ini katanya saya dengar-dengar sedang mempersiapkan ulang tahun BNN ya Pak ya? Iya, betul. Wah, kapan tuh Pak ulang tahun BNN? Jadi BNN ini akan memperingati ulang tahun, puncaknya nanti di tanggal 22 Maret. Jadi kita tahun ini menjadi ulang tahun BNN yang ke-21. Oh. Jadi nanti dipusatkan di Bali. Di Bali. Dan kita semua di daerah-daerah itu kan diminta untuk menyemarakkan, dan tentunya kita juga akan mengajak masyarakat berpartisipasi. Karena itu juga menjadi momen untuk mengingatkan kesadaran kita bahwa ada bahaya yang terbesar di depan mata kita. Betul, betul. Nah, ini kalau kita bicara tentang bahaya terbesar tentang narkoba salah satunya Pak. Apakah Aceh sudah darurat narkoba Pak? Ya, kalau nasional sudah darurat narkoba dan Aceh juga demikian. Betul. Malah dari penelitian BNN juga beberapa lembaga lain, hampir tidak ada desa di Indonesia itu yang tidak terancam bahaya narkoba. Itu melalui survei Pak? Betul ya. Apalagi Aceh ini kan sangat strategis ya. Dia kan pintu masuk. Kita kan ada 2 samudra Hindia, ada Selat Malaka. Jadi lokasi kita yang sangat strategis ini tentu akan menjadi ancaman, peluang dimanfaatkan oleh para bandar untuk memasukkan barang ke negara ini. Oh, berarti memang ini ya Pak, karena tadi kata Bapak melalui survei banyak sekali memang daerah-daerah yang terjerat sebagai pengguna gitu Pak. Ini kalau misalnya kita ngomongin Aceh nih Pak kan, kalau masak-masak Aceh itu katanya pakai ganja itu benar nggak sih Pak? Apakah pernah menemukan survei yang seperti itu? Kalau untuk masakan kita memang kita tetap menyarankan kepada masyarakat Aceh untuk tidak menggunakan ganja. Berarti benar Pak, ada Pak? Kita belum tahu juga ya. Karena gini, bumbu masakan Aceh itu sangat enak sekali. Betul. Jadi kalau kita mengatakan bahwa di makanan Aceh itu ada ganja, itu sebenarnya menghina. Karena kuliner kita itu sangat enak sekali. Karena kan kuliner Aceh itu enak karena perpaduan antara India, Arab dan Persia. Rempahnya jadi, itu betul. Ya Pak ya. Jadi kita dipengaruhi oleh 3 budaya bangsa-bangsa di dunia yang membuat kuliner Aceh itu enak. Jadi kalau kemudian menyatakan bahwa makanan Aceh enak karena ganja, itu penghinaan.
itu bukan menurut saya. Bukan ya Pak ya. Ya. Berarti sahabat DAO Podcast ini bagi orang-orang luar yang mau datang sini, you don't have to worry karena kita aman, bersih ya Pak ya. Insya Allah ya. mudah-mudahan gitu. Nah Pak, kalau misalnya kita ngomongin tentang itu Pak, stigma yang selama ini kan yang hadir di masyarakat adalah para pengguna, para pecandu, itu adalah orang-orang yang kurang pendidikan, kemudian pengangguran, seperti itu Pak. Nah baru-baru ini bahkan saya menemukan dilakukan tes urin terhadap personil Satuan Radar di Sabang, ya Pak ya. Nah itu kan mereka kalau kita katakan adalah orang berpendidikan, tidak pengangguran. Kenapa Pak dilakukan tes urin ini? Ya, karena jadi narkoba ini dia mengancam siapapun. Oke. Dia tidak mengenal agama, tidak mengenal etnis, ya, tidak mengenal pekerjaan, Betul. tidak mengenal miskin kaya, semuanya bisa terkena narkoba ini. Nah, begitu juga dengan di aparatur pemerintahan, TNI, Polri dan sebagainya juga ada oknum-oknum yang juga berpotensi dalam pelaksanaan tugas, mungkin mereka tergoda untuk melakukan itu, sehingga beberapa instansi di Kota Sabang, dulu kita juga di Kota Banda Aceh, itu memang rutin tes urin. Oke. Nah, jadi ini lebih ke deteksi dininya, jadi mencegah orang tidak melakukan hal-hal yang dianggap tersandung narkoba. Berarti siapapun ya Pak ya? Betul. Ya, dia tidak mengenal pekerjaan, tidak mengenal miskin kaya, siapapun terancam bisa menggunakan itu. Namun selama ini Pak, selama survei yang dilakukan oleh BNN yang sudah melakukan banyak sosialisasi juga, apakah lebih banyak para pecandu, para pengguna ini adalah penggunanya itu yang pengangguran atau memang dari segi edukasi kurang? Tapi kan kita juga menemukan bahwasannya narkoba bisa kena untuk siapapun, gitu. Usia yang paling banyak di rentan penyalahgunaan narkoba adalah usia kita sebut remaja pemuda. Jadi usia antara 15 sampai 35. Nah, kita sebutlah generasi milenial. Jadi paling banyak memang menyalahgunakan narkoba. Dan kalau desa kota tentu kota paling terancam, kalau perempuan laki-laki banyak laki-laki. Dan usia 15-35 ini kan usia-usia yang sangat produktif ya. Jadi kalau batasan usia pemuda menurut undang-undang pemuda itu yang disebut pemuda itu usianya maksimal 30. Tapi kalau kita di Komite Nasional Pemuda Indonesia itu memang usia pemuda masih ditoleransi sampai ke 40. Nah, ini batasan-batasan 15, 35 usia-usia yang sangat rawan terjadi penyalahgunaan narkoba itu. Bayang nggak Pak ASN atau memang yang kita katakan mungkin dari sederetan para pekerja, para yang memang pendidikannya memang tidak di level biasa, sudah level jauh tinggi seperti itu, mereka tercandu narkoba. Pernah ditemukan Pak? Pernah. Dan kita ketika tes urin kita dulu di Kota Banda Aceh juga ada 1-2 ASN kita yang tersandung penyalahgunaan narkoba. Di banyak institusi juga banyak. Jadi makanya dengan kita sering melakukan tes urin juga jadi warning ya, agar tidak melakukan tersebut. Karena memang yang kita sangat sedihkan itu sebenarnya sering kami sampaikan bahwa banyak yang beredar itu kan narkoba oplosan ya. Bukan asli. Banyak beredar. Seperti apa Pak oplosan itu Pak? Narkoba. Ada barang-barang misalnya sabu yang asli itu harganya sangat mahal sekali dia. Ya, maka di pasar-pasar yang sering disebutkan menurut juga bisa dicek mungkin itu hampir kadang untuk barang sesuatu bisa sampai 1 miliar 1 kilo. Karena begitu mahalnya maka kemudian dioplos ya, sehingga yang banyak beredar di Aceh itu kalau menurut kita itu sebagian yang dipakai oleh diri kita banyak yang oplosan, sehingga daya rusaknya itu lebih cepat ya. Dia menggunakan terus-menerus dalam waktu 2 tahun itu pasti mengalami gangguan jiwa. Kita di Banda Aceh dulu pernah menangani satu keluarga yang juga mengalami gangguan jiwa ya. Nah, ternyata dari yang kita teliti, kita asesmen, dia menggunakan yang mungkin narkoba dengan jenis yang oplosan dan sebagainya. Dia narkoba asli berbahaya, narkoba oplosan jauh lebih berbahaya. Pak, ini kan tadi Bapak juga sudah mengatakan bahwasanya di Banda Aceh juga ditemukannya beberapa seperti narkoba oplosan gitu ya Pak ya? Iya. Nah, ini Bapak selama pernah menjabat sebagai Kepala BNN Banda Aceh dan sekarang sudah menjadi Kepala BNN Kota Sabang, perbedaannya mungkin situasi case-case yang Bapak temukan seperti apa Pak? Perbedaan pasti dampak yang terpakai, dampak dipakai, kemudian reaksi dan sebagainya. Jadi artinya begini ingin kami sampaikan
bahwa sabu atau apapunlah narkoba jenisnya itu kan asli berbahaya, yang tidak asli jauh juga lebih berbahaya karena bahan-bahan kimia yang kemudian diracik ya bukan oleh ahlinya dan tidak sesuai dengan tubuh kita, dia tetap sangat berbahaya sekali ya. Jadi kadang-kadang kalau karena makanya dikenal mungkin di kampung-kampung di Banda Aceh, di Aceh Besar ya, itu dikenal paket hemat pahinya. Sekali pakai 25.000, 50.000, nggak ada itu. Tidak ada narkoba di dunia ini yang semurah itu. Oh iya Pak. Jadi, maka dari harga yang murah itu kita bisa pastikan itu memang bukan barang asli, oplosan ya. Dicampur dari berbagai hal yang untuk bisa menyerupai warna putih sabu misalnya. Oke. Makanya kita sering menyampaikan ke adik-adik kita bahasa Aceh pakai yang kan sabunya, sabu asli bahaya, sabu yang asli jauh lebih bahaya karena bahan-bahan kimia yang diracik yang bukan oleh ahlinya kemudian masuk ke tubuh kita sangat-sangat berbahaya. Dan jadi betul-betul berbahaya dan daya rusaknya lebih cepat, kemudian kemungkinan dia ke rumah sakit juga lebih cepat juga. Dan sudah ada bukti yang kita rehab dulu di Kota Banda Aceh. Oke. Ya. Ini Pak, case-nya nih Pak, perbedaan case yang Bapak dapatkan di Banda Aceh sama Sabang. Mungkin di Sabang kan itu kan ujung Banda Aceh, kemudian masyarakatnya tidak sebanyak yang ada di Kota Banda Aceh gitu Pak. Generasi-generasi anak-anak mudanya gitu. Case yang pernah Bapak temukan di Banda Aceh dengan Sabang perbedaannya. Apakah mungkin lebih banyak di Sabang atau mungkin lebih banyak di Banda Aceh? Karena di Sabang saya baru 6 bulan ya, memang belum menunjukkan angka yang signifikan perbedaan di Banda Aceh. Tapi memang di tahun 2022 yang lalu kita sudah di Sabang tuh memulihkan 17 orang warga Kota Sabang yang kita pulihkan dari penyalahgunaan narkoba. Termasuk ada yang keluarga berkeluarga dengan warga negara luar, negara asing. Jadi karena Kota Sabang lebih kecil dia, penduduknya lebih sedikit daripada Kota Banda Aceh, tentu saja angkanya pun berbeda dia. Kita bisa sampaikan memang tidak sebanyak di Banda Aceh. Kalau di Banda Aceh ini karena dia kota transit, ibu kota, jadi banyak kasus ditemukan. Malah penangkapan juga dilakukan oleh teman-teman di Polresta, tidak semuanya warga Banda Aceh. Banyak warga di luar kota Banda Aceh. Pendatang ya Pak ya? Makanya di Sabang juga kita sudah sampaikan juga ke teman-teman instansi di sana bahwa Sabang ini juga memungkinkan untuk kita pencegahannya lebih cepat bisa sebenarnya karena kan dia kepulauan ya. Betul. Nah, jadi makanya pintu-pintu masuk itu sebenarnya perlu dijaga dengan baik ya. Jadi kalau barang itu sudah beredar memang agak payah kita. Jadi harapan kita barang tidak beredar, keinginan orang pakai juga tidak ada. Ya itu. Baik. Nah ini Pak sudah beredar juga belakangan ini tentang adanya tes narkoba bagi calon pengantin yang ingin menikah. Itu benar Pak? Sudah dijalankan Pak? Ya, kita sudah tanda tangan MOU. Jadi Kepala BNN Aceh, Bapak Brigjen Pol Skandar, dan kita semua hadir. Beliau sudah tanda tangan MOU dengan Kakanwil Kemenak Aceh. Ya. Jadi salah satu poin tanda tangan itu bahwa nantinya ini bukan syarat nikah, syarat pendaftaran. Kan syarat nikah dia kan sudah sesuai syariat. Ini syarat pendaftaran. Jadi ketika mengambil syarat pendaftaran menikah itu wajib melampirkan surat bebas dari narkoba. Kita sudah, jadi mungkin nanti dalam 2 bulan ke depan Kemenak nanti akan mengeluarkan edaran juklaknya. Bagaimana seorang catin itu, calon pengantin itu, dia harus dulu ke BNN-nya untuk dites urinnya. Oke. Ya. Berarti nanti kalau misalnya terbukti positif ada pemakaian narkoba nggak boleh nikah tuh Pak? Boleh nikah, mungkin tertunda ya, tertunda. Tertunda kan pendaftaran ya. Jadi mungkin ada waktu biar dia tidak lagi ketergantungan obat. Jadi kalau misalnya ketika tes urin, prinsipnya gini, orang yang tes urin di BNN itu tidak hanya calon pengantin, siapapun yang tes urin di BNN itu, dimanapun BNN, kalau ternyata dia positif, kita pasti menjaga dia. Kita tidak akan publish, tidak akan menangkap dia, nggak ada. Kita asesmen dia dan kita pulihkan dia dulu. Nah itu prinsip kita. Pulihkannya dengan cara apa Pak? Rehabilitasi? Rehabilitasi. Berapa lama tuh Pak? Tergantung seberapa berat dia sudah ketergantungan narkoba. Kita punya tim lengkap. Kita semua BNN itu dari Sabang, Banda Aceh dan semuanya punya klinik kita. Namanya Klinik Pratama BNN dan lengkap, punya dokter, punya psikolog, punya perawat, lengkap kita. Dan kita kalau untuk sekedar rawat jalan banyak sudah kita pulihkan. Ya.
Itu. Oh, berarti memang ini ya Pak ya. Yeah. Berarti ketika nanti mau menikah, Yeah. Daftarnya itu dicek dulu kesehatan sampai tes urin begitu Yeah, Pak ya. yeah. Ketika memang positif akan rehab dulu begitu Pak ya. Jadi seberapa besar lama rehab tergantung ini. Tapi pastinya nanti Kemenak sudah menyampaikan ke publik juga bahwa akan ada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Bagaimana seorang untuk mendaftar nikah itu harus melampirkan itu. Jadi kita tunggu saja teknisnya itu. Teknisnya bagaimana, dan tentunya BNN itu di semua level siap untuk bekerjasama dengan Kemenak memastikan semua calon pengantin Aceh itu bersih dari narkoba. Wah, keren banget. Berarti selama ini sudah berapa lama Pak berjalan? Sudah berjalan? Belum jalan. Oh, belum ya Pak ya? Sebenarnya saya juga baca beberapa media sosial ada yang mungkin memandang sinis ya, memandang negatif. Padahal sebenarnya yang dilakukan di Kemenak Aceh dan BNN itu kita mungkin yang keseberapa, Bali jauh lebih cepat melakukannya. Iya. Bali yang mungkin berbeda dengan kita di sana, baik etnis, agama, mereka sudah duluan itu memang mewajibkan semua calon pengantin itu bersih narkoba. Nah, jadi kita di Indonesia bukan yang pertama. Sudah ada daerah lain yang melakukan lebih dulu sehingga itu bisa terlaksana. Kenapa misalnya pertanyaannya? Agar kan cita-cita kita semuanya, cita-cita pimpin kita, agar generasi Aceh yang lahir nantinya itu berasal dari keluarga-keluarga yang bersih narkoba. Bersih dari narkoba, karena memang sangat berpengaruh ya Pak ya kalau memang rumah tangga dalam keadaan tercandu narkoba. Betul, itu Pak ya. Dan bisa dicek juga ke Mahkamah Syariah 2022, angka perceraian itu kan tertinggi sekali di Aceh. Karena kasus narkoba juga salah Pak? Salah satunya. Di sekian banyak kasus yang disampaikan oleh Mahkamah Syariah Aceh, oleh saya baca kalau salah hampir 6.000 lebih kasusnya. Dan kasus yang sebesar itu adalah istri menggugat suami, ya kan? Jadi dari sekian banyak sebab-musababnya, salah satu juga karena suami menggunakan narkoba, penyalahgunaan narkoba. Berbahaya betul, Mak. Sangat berbahaya Pak ya, sampai segitunya bisa berdampak begitu. Nah Pak, ini saya penasaran ini karena kan memang beberapa orang mungkin agak keliru antara peran BNN, peran polisi, kemudian peran P4GN. Bapak bisa sedikit menjelaskan tentang apa sih perbedaan dari ketiga komponen itu? Boleh. Jadi antara kita dengan Polri tentu sinergi dan instansi lain. Jadi kalau BNN itu dia menangani narkotika itu dari hulu sampai hilir. Jadi baik penangkapan, baik pencegahan, penangkapan maupun rehabilitasi. Dan ini tidak ada di institusi yang lain. Nah, Polri dia hanya menangkap, memproses. Kemudian kalau memang yang ditemukan misalnya perlu direhab, dia tetap diserahkan kepada BNN. Nah, BNN itu menangani persoalan narkoba itu memang dari hulu ke hilir, dan memang itu satu-satunya lembaga yang memang resmi menangani itu. Dan P4GN itu adalah kepanjangan dari pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Itu sudah ada impresnya yang juga ditandangkan oleh Pak Presiden. Itu semua instansi juga wajib ikut serta dalam, karena persoalan narkoba ini adalah persoalan kita bersama. Jadi kalau semuanya jalan-jalan sendiri, dia tidak akan selesai. Begitu. Berarti BNN itu sama P4GN itu berbeda ya Pak ya? Enggak Satu, karena P4GN ini adalah nama program besar BNN. Nah, jadi P4GN ini nama program besar yang leading sektornya adalah BNN. Nah, maka kita sering menggunakan P4GN. Jadi di BNN itu sebenarnya tidak ada program lain, cuma satu programnya, program P4GN. Begitu. Oke. Nah Pak, tadi kita sudah sedikit membahas bahwasannya memang peran BNN itu sendiri melakukan pencegahan dari hulu dan hilir. Itu bentuk-bentuknya seperti apa Pak? Apakah sosialisasi? Selain itu ada apa lagi Pak? Banyak. Jadi BNN ini dia di pusat juga sampai ke daerah ada yang namanya deputi pencegahan. Jadi sosialisasi sebagainya. Kemudian ada deputi Dayamas, pemberdayaan masyarakat. Jadi ada pelatihan, kemudian ada lab skill ya, soft skill. Termasuk kalau di Aceh ini ada program Dayamas itu 2 daerah, KDD namanya, Condition Alternative Development. Jadi program mengalihkan lahan ganja ke lahan produktif. Itu ada di 3 wilayah. Pertama Lam Teba di Aceh Besar, kedua di Biren, dan ketiga di Gaya Luwes. Itu program di bawah deputi pemberdayaan masyarakat. Jadi makanya mungkin nanti akan ditemukan banyak hal di BNN kok melatih orang bidang peternakan, bidang kopi. Malah di Gaya Luwes itu BNN itu sudah sukses memulihkan banyak ladang ganja itu menjadi ladang produktif, ladang kopi dan sebagainya. Kemudian ada kita deputi pemberantasan yang mungkin paling dikenal. Jadi itu adalah deputi penindakannya. Jadi
Kita BNN ini adalah APH namanya, aparat penegak hukum. Kita ada deputi berantasnya, ada pasukannya, ya, lengkap baret bahasanya kan. Jadi bisa menangkap, bisa menahan dan bisa memproses. Makanya ada penyidik. Jadi penyidik itu ada penyidik Polri, juga ada penyidik BNN. Kemudian ada satu lagi deputi rehabilitasi. Jadi BNN ini dia punya lembaga rehab tersebar di Indonesia. Yang paling besar itu di Lido Bogor. Itu namanya Balai Besar Rehabilitasi, besar sekali, di Bogor, terbesar Pak? di Asia Tenggara. Ya. Jadi banyak sekali warga kita, masuk warga Aceh yang sudah merasakan direhab di Lido Bogor itu dan sukses kembali menjadi orang-orang baik. Ya. Tapi yang terdekat dengan kita juga punya lembaga rehab di Deli Serdang, Loka Rehab Deli Serdang, punya BNN pusat juga. Ini kalau misalnya di Banda Aceh atau di Sabang, pusat rehabilitasinya di mana tuh, Pak? Kalau yang punya BNN kita tidak punya di Aceh, tapi yang punya pemerintah Aceh ada. Namanya Rumah Harapan Aceh, itu di komplek rumah sakit jiwa. Tapi berbeda manajemennya. Memang satu di bawah rumah sakit jiwa, tapi manajemennya berbeda. Jadi berbeda antara memang yang di rumah sakit jiwa dengan yang Rumah Harapan Aceh. Tapi kita sering membawa ke Deli Serdang. Jadi kalau ada warga Aceh yang memang sudah harus kita bawa ke Deli Serdang. Dan semua pelayanan di BNN itu gratis. Tidak dipungut biaya sepersen pun. Wow, keren banget. Berarti sudah banyak belum, Pak, warga Aceh yang dikirim ke sana untuk banyak ya, Pak, ya? Ya, kalau memang dia bisa sembuh di tingkat kita, selesai di kita. Kalau memang perlu dibawa ke Medan, kita bawa. Banyak sekali. Jadi kadang-kadang mikir juga. Kami udah berapa kali ke berbagai lembaga rehab punya BNN, ramai orang Aceh. Nah, ini juga mungkin jadi perhatian kita, pemerintah, bahwa banyak warga kita itu yang direhabilitasi dan semoga dia bertambah. Pak, tadi Bapak sempat singgung tentang lahan ganja yang diubah menjadi lahan produktif bagi petani-petani gitu kan. Nah, tentang fakta lahan ganja yang ada di Aceh ini seperti apa sih, Pak? Maksudnya apakah ini sudah menjadi hal yang umum bagi orang Aceh? Ya, karena tanah Aceh ini kan tanah subur dia, apalagi kan ganja ini kan nggak perlu dijaga dia kan. Hanya tanam, dia bisa pindah dia, nanti mungkin tunggu 3 bulan. Dia kembali lagi, apalagi di kawasan paling subur itu kawasan di Lam Teba, Gunung Selawah, sangat subur dia. Maka ada jenis-jenis ganja tertentu yang ditemukan di kawasan Lam Teba itu mungkin salah satu yang paling terbaik di dunia. Sehingga kalau kemudian legalisasi ganja yang dibincang, kenapa Thailand bisa legal ya, kemudian Indonesia kok tidak bisa. Ada jenis-jenis tertentu memang ganja Aceh atau ganja Indonesia itu berbeda. Jadi daya rusaknya itu lebih besar kita. Punya kita, Pak? Iya, makanya BNN sampai hari ini tetap menganggap bahwa ganja itu adalah narkotika golongan 1 yang sangat berbahaya. Jadi ini gimana, Pak, dengan lahan-lahan yang apakah ada surat edaran pelarangan penanaman ganja? Ya, kalau semua warga udah tahu bahwa dilarang menanam ganja. Tapi kan, tetap dilakukan, Pak. Makanya BNN itu punya program namanya GDAD. Program membantu petani yang selama ini dia menanam ganja untuk menanam kopi. Jadi BNN membantu bibit kopi gratis, pupuk gratis, termasuk kita pernah menanam jahe merah. Sudah banyak tuh di Lam Teba, bisa dicek ya, di Biren. Di Biren malah ada ladang jagung, di Kayu Luwes juga demikian. Jadi kawasan-kawasan yang dianggap itu pernah ditanami ganja atau petani-petani yang pernah demikian diajak oleh BNN untuk menanam tanaman-tanaman produktif ya, dari kopi, jagung dan sebagainya. Efektif, Pak? Apakah banyak petani yang sudah mulai? Insya Allah efektif ya. Cuma mungkin karena skala wilayah hanya 3, sementara Aceh itu sangat luas, ya mungkin kita butuh dukungan dari banyak pihak agar memang meminta masyarakat untuk tidak menanam ganja. Karena tidak menguntungkan, kan? Nah, justru berisiko sekali buat yang tanam ganja. Baik, Pak. Ini tadi saya sedikit ini Pak kilas balik bahwasannya memang banyak yang dilakukan oleh BNN adalah sosialisasi seperti itu ya, Pak ya. Saya kan dulu ingat banget, Pak, waktu saya sekolah SMP atau SMA gitu, saya sering kayak ketemu slogan-slogan jauhi narkoba, sayangi dirimu gitu kan, Pak. Itu adalah slogan-slogan yang dibentuk oleh BNN, Pak. Iya. Termasuk ya. Termasuk. Nah, ini kalau misalnya salah satu hal ini, Pak, jauhi narkoba, sayangi orang tua. Ini gimana nih, Pak ya? Kalau case-nya adalah alasan pecandu narkoba ini malah masalahnya datang dari orang tuanya sendiri, Pak. Jadi memang salah satu yang membuat seseorang jatuh dalam lubang narkoba itu juga karena persoalan keluarga. Ya, jadi kita yang semua mungkin 90% lebih ya, adik-adik kita yang direhab di BNN itu semuanya itu berasal dari keluarga yang tidak harmonis. Jadi
orang tuanya, mohon maaf, kadang-kadang pejabat ya, ibunya juga pejabat, mamanya sibuk, bapaknya sibuk, anaknya tidak ada yang ngurus ya. Itu paling rentan mengalami terpapar narkoba. Justru yang keluarga-keluarga sederhana yang mungkin pas-pasan kehidupannya, tapi orang tuanya selalu ada di rumah, itu terselamatkan. Berarti peran orang tua juga sangat penting, sangat penting ya. Apakah sosialisasi ini juga sampai ke orang tua? Ada. Kita ada program namanya ketahanan keluarga. Jadi memang sasaran kita ke orang tuanya, bukan ke anak-anaknya, ya kan? Kenapa? Kami sering mengingatkan, kalau di Sabang dulu kami sering mengingatkan bapak ibu yang memiliki anak di Banda Aceh, di Medan, di Jakarta, sekali-kali itu perlu sidak ke kamarnya. Kita nggak boleh percaya 100% kepada anak, apalagi yang laki-laki. Karena memang narkoba ini kan awal mula pertama kan coba-coba. Keingintahuan yang berlebihan dari seorang remaja yang sedang tumbuh itu membuat dia mencoba dulu. Pas ini ya kan, dia coba lagi. Makanya kami sering menyarankan kepada orang tua itu sidak ke kamar anaknya di Banda Aceh, di Medan atau dimanapun. Tidak boleh dibiarkan. Jadi agar si anak juga merasa dia, ini kan rutin nih mama saya sebulan sekali ngecek kamar nih. Jadi karena kamar itu menjadi salah satu tempat paling nyaman remaja menyalahgunakan narkoba. Bukan di rumah kosong. Oh iya Pak. Nah, ya itu ya. Karena dia menganggap rumah itu privasi, cukup tutup pintu kan, tidak ada yang saling open lah dengan keadaan. Makanya orang tua tidak boleh membiarkan tempat kos anak-anak itu tidak pernah dikunjungi, jangan. Oke, berarti memang peran orang tua itu orang penting, tua Pak. Penting sekali ya. Tapi Pak, apakah memang sebenarnya implikasi dari pemberantasan narkoba ini perlu kita gali sedari akar-akarnya? Karena kan kita temukan kalau sekarang Pak, teknologi sudah sangat maju, pendidikan sudah sangat luas, bahaya tentang narkoba itu sudah sangat bisa kita temukan di dimanapun saja, gitu kan Pak kan. Nah, apakah memang sebenarnya yang kita perlukan adalah peran pembentukan karakter dari anak itu sendiri Pak? Betul. Ini seperti apa Pak? Peran yang diberikan BNN kepada orang tua, apakah hanya sebatas cek kamar anak-anakmu begitu? Enggak. Lebih itu kita bagaimana meminta orang tua menjadi teladan ya. Jadi sampai teladan tidak merokok. Kami sering menyebutkan bahwa rokok itu, mohon maaf ya, pintu gerbang narkoba. Ya, jadi si anak itu, semua anak yang menggunakan narkoba dia berasal dari perokok. Hampir tidak pernah kita temukan orang yang menyalahgunakan narkoba bukan perokok. Oh iya Pak. Ya, maka hati-hati nih para kameramen, tolong ya. Jadi makanya mulai dari rokok itu pintu gerbang dia. Oke. Ya, pintu gerbang orang mengenal narkoba selanjutnya. Makanya kami sampaikan kepada orang tua, sering janganlah merokok di dalam lingkungan rumah. Kalau memang nggak sanggup tahan, keluarlah. Jadi teladan itu membuat anak meniru dia. Nah, jadi kalau kita merokok di keluarga, nanti si anak juga pasti merokok dia. Dia rupanya enak juga ya merokok kan, dia apalagi gaya orang tua hisap rokok kan dengan nikmat kan. Anak-anak kan dia berhalusinasi juga, mangan ya, enak. Jadi penasaran gitu, ya, berbahaya. Jadi kita selalu meminta teladan dalam keluarga akan jadi contoh buat si anak-anak, dan itu paling bagus mencegah seorang anak untuk menyalahgunakan narkoba. Ya. Sahabat Deo Podcast dimanapun Anda berada, ini juga menjadi catatan ya untuk para orang tua, jangan merokok depan anak-anak. Betul, ya. Untuk para kameramen kita, abang-abang, jangan merokok ya. Jangan merokok ya. Kita memang mungkin tidak bisa melarang orang untuk merokok, tapi kita harus melarang orang merokok dalam rumah. Oke, berarti memang itu adalah kiat-kiat awal juga pembentukan karakter si anak itu ya Pak ya, datang dari orang tua. Baik Pak. Nah, konsep sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BNN itu sendiri kan Pak adalah, kalau kita katakan itu adalah konsep rasional gitu kan Pak, konsep yang positif gitu. Namun apakah adanya kesadaran gitu Pak bahwasannya memang para pecandu ini lebih banyak candu akan narkoba itu adalah karena memiliki latar belakang yang irasional gitu, apalagi tentang masalah emosional gitu. Pendekatannya apakah hanya sebatas sosialisasi di awal saja Pak, atau memang sebenarnya kita harus banyak sekali melibatkan para seperti psikolog gitu Pak, psikiater gitu Pak, karena kan untuk mengetahui tidak semua para pecandu ini Pak dengan secara terbuka langsung bilang saya karena ini, karena itu. Bagaimana Pak peran psikolog sendiri yang ada di Aceh? Karena kita juga di Aceh ini sepertinya banyak sekali orang yang tidak open minded Pak tentang mental health masyarakat. Betul. Jadi BNN itu punya satu program yang mungkin bisa sama-sama diakses ya oleh siapapun yang menyaksikan podcast ini, namanya program Teman Sebaya. Jadi kalau seseorang anak adik-adik kita itu paling mudah dipengaruhi narkoba oleh
teman sebayanya. Oke. Dan paling mudah untuk dicegah narkoba juga oleh teman sebayanya. Maka program namanya program BNN Teman Sebaya yang melibatkan juga psikolog, melibatkan juga praktisi. Dan kelompok-kelompok teman sebaya itu sudah ada, kalau di BNN itu mungkin sudah ada sekitar 2-3 angkatan setiap tahun. Ini tahun 2023 juga kita lakukan kembali di Sabang. Jadi ada kelompok adik-adik yang kita pilih ya dari beberapa kampung yang status, kan kita juga punya pemetaan daerah rawan di Kota Sabang. Jadi kita ambil, kita latih mereka, kita edukasi. Jadi mereka nantinya akan menjadi penyuluh di kalangan mereka sendiri. Ya, jadi memang demikian dia. Paling baik itu orang memberikan penyuluhan narkoba berasal dari kalangan mereka sendiri. Sekolah bagusnya memang guru yang memberikan penyuluhan, bukan tim BNN. Adik-adik teman sebaya. Ya, jadi kita selalu mendorong, melatih orang-orang yang berada di lingkungan tersebut untuk menyampaikan bahaya narkoba versi bahasa mereka sendiri. Itu jauh lebih mungkin efektif ya. Berarti seperti kaderisasi seperti itu ya Pak ya? Ya. Jadi misalnya ada pengajian, jadi dai-nya yang kita latih. Oke. Itu. Kita nggak usah memaksa diri. Kami misalnya wajib masuk ke sebuah pengajian, ya kan? Kita cukup membahani seorang ustadz lah yang menyampaikan kepada para jamaahnya. Harus demikian dia. Karena kalau salah-salah juga memberikan penyuluhan tidak tepat ya. Itu. Betul. Nah Pak, kalau misalnya penanganan soft power approach, hard power approach sama smart power approach itu seperti apa sih Pak? Bisa dijelaskan? Itu beberapa pendekatan yang dilakukan oleh BNN yang memang melibatkan beberapa sisi bidang atau deputi yang ada di BNN. Sebagaimana kami sampaikan tadi, kita punya pencegahan ya, punya pemberdayaan masyarakat, kemudian punya penindakan mulai dari pemberantasan dan terakhir rehabilitasi. Jadi BNN itu karena menangani narkoba dari hulu ke hilir dengan paripurna lengkap, maka itu menjadi satu-satunya harapan masyarakat Indonesia lah kepada BNN agar persoalan narkoba ini bisa tuntas setuntas-tuntasnya, tentu dengan dukungan daripada semua masyarakat. Nah, jadi Pak, yang hard power approach itu seperti apa Pak? Ya, jadi memang BNN ini dengan kepala kita yang sangat kita banggakan, Pak Petrus ya, beliau menitik beratkan pertama semangat war on drugs-nya, perang melawan narkoba, sehingga beliau kemudian dengan di pusat itu menitikkan beberapa pendekatan ya, ada soft power approach, kemudian hard power approach, smart power approach dan cooperation yang tadi. Jadi kalau yang hard power approach ini lebih pada tindakan yang memang penegakan hukumnya dikedepankan. Jadi bagi BNN itu orang-orang yang pengedar, bandar itu sebenarnya tidak bisa dimaafkan sebenarnya. Karena mereka memperjualbelikan barang haram itu sama dengan membunuh orang lain. Jadi 1 kilogram sabu itu menurut penelitian kita itu bisa membuat teler hampir 4.000 orang. Oh iya Pak. Itu 1 kilo. Wow. Bayangkan kalau beredar 2 kilo mungkin satu desa udah tenggelam di Banda Aceh. Kan penduduk Banda Aceh ini dengan pasca tsunami satu desa sekitar 4.000, 6.000. 1 kilo kan selesai. Jadi berbahaya betul. Makanya hard power ini tetap menjadi salah satu pendekatan yang dilakukan untuk penegakan hukum dia. Oke, itu kalau misalnya itu gimana Pak? Implikasi hukumnya apakah masuk penjara? Oh ya, pasti ya. Jadi Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika itu memang menitik beratkan bagaimana pendekatan hukum. Jadi di undang-undang tersebut ada pendekatan rehabilitasi juga ya, ada pendekatan hukum ya, di mana ada pasal-pasal yang memang membedakan mana pengedar, mana kurir, ya, mana bandar. Ya. Makanya termasuk orang yang nanam ganja. Nanam ganja juga itu kalau ditemukan, ditangkap juga berbahaya. Sementara mereka sering dimanfaatkan. Ya. Jadi ada konsekuensi hukum setiap orang yang kemudian memperjualbelikan atau menyediakan barang haram narkoba. Itu biasanya memperjualbelikan itu pakai juga nggak Pak dia? Nah ini juga jadi unik nih. Unik ini. Sama seperti sering kita ungkapkan, banyak bandar itu dia ketika tes urin dia negatif. Kok bisa sih Pak? Makanya karena dia tahu bahayanya. Oke, lebih cerdas dia malah ya Pak ya. Bisa dicek, saya berani menyampaikan, kami menyampaikan hampir 90% kurir bandar itu dia tidak pakai dia. Padahal dia punya barang. Barang asli tidak punya. Dia negatif kalau kita tes urin. Kenapa? Karena dia sudah tahu kalau saya pakai
berarti saya nggak bisa lagi cari uang. Nggak sehat lagi, ya kan? Menarik. Bisa dicek kalau nggak percaya. Bandar-bandar besar itu nggak ada yang pakai, Pak. Yang pakai adik-adik kita yang nggak percaya saya kita sampaikan ini bahaya, nggak percaya dia, ya kan? Makanya bandar-bandar itu nggak ada. Makanya bisa dicek juga di beberapa lapas ini. Bandar-bandar itu dia tenang saja, santai dia, ya kan? Dia yang penting barangnya laku, bukan untuk digunakan. Ya, karena dia sudah tahu bahayanya. Oke. Tapi Pak, kalau misal kita ngomong masalah percaya tidak percaya, kita banyak menemukan bahwasannya terkadang seperti kasus yang mungkin viral beberapa belakang bulan lalu lah, seseorang yang banyak uang, kaya, yang saya yakin edukasinya juga sangat luar biasa dia miliki gitu Pak. Tapi katanya memakai narkoba karena tekanan pekerjaan begitu. Ini gimana nih Pak? Kalau misal kita ngomong konsep percaya nih Pak, saya yakin semua orang percaya, tapi terkadang memang ada pengguna narkoba itu mereka menggunakan untuk ketenangan diri pribadi, untuk kesenangan pribadi. Ini gimana nih Pak? Ini kan konsep emosional sekali nih Pak. Betul. Jadi kalau menurut kita, memang orang pakai itu ada juga di antara karena dia coba-coba keingintahuan bahwa kalau pakai ini akan meningkatkan ini misalnya. Padahal ternyata nggak semuanya benar. Karena memang efeknya, dampak rusaknya jauh lebih besar ketimbang efek dampak manfaatnya. Ya, tapi kan kadang-kadang karena mungkin ya bisa situasi keluarga, situasi tempat kerja yang juga berpengaruh. Maka kita juga punya, memang ini semua punya banyak program. Ada yang kita sebut dengan lingkungan kerja bersinar, bersih narkoba. Jadi lingkungan kerja juga wajib kita jaga. Kalau tidak, bisa saja kasus-kasus yang tadi disampaikan, orang yang bekerja merasa dia ada tekanan, kemudian jalan keluar dari tekanan adalah dengan memakai narkoba. Padahal itu bukan solusi. Solusi. Terbukti kan banyak bandar nggak pakai narkoba dia, karena dia tahu kalau dia pakai narkoba maka dia tidak bisa lagi cari uang, dia nggak bisa lagi memetakan jaringan dia punya. Benar-benar. Karena bahayanya inilah. Maka kita sering menyampaikan janganlah pakai narkoba. Lihat kalau memang narkoba itu bagus, kenapa para bandar nggak pakai? Mereka punya barang gratis, ya kan? Kenapa mereka nggak pakai? Karena mereka tahu bahayanya narkoba, maka mereka tidak pakai, tapi mereka memang mengedarkan saja. Berarti memang tanggung jawab ini menjadi tanggung jawab bersama Pak ya, seluruh sektor, bahkan orang tua, lingkungan kerja, karena lingkungan kerja yang produktif akan menghasilkan juga para pekerja yang baik gitu Pak ya, aman gitu. Berarti ini memang menjadi catatan untuk kita semua ya Pak ya, bahwasanya untuk pemberantasan narkoba adalah tugas kita bersama. Betul. Nah ini Pak, tahap-tahap rehabilitasi dari BNN itu seperti apa Pak? Karena saya sempat dengar katanya ada yang mereka pemakai terus masuk ke penjara, terus sempat keluar kan Pak, pakai lagi. Tapi ketika dia masuk ke rehabilitasi justru lebih lebih kapok ketika masuk rehabilitasi. Ini kenapa Pak? Ada perbedaan-perbedaan, ada yang masuk penjara, ada yang direhab gitu. Iya, jadi memang kita sudah ada aturan bersama antara BNN ya, institusi Polri, Kejaksaan dan sebagainya. Kita namanya ada TAT, Tim Asesmen Terpadu. Jadi kalau ada seorang yang ditangkap dengan barang buktinya katakanlah di bawah 1 gram, kemudian oleh penyidik itu menganggap dia hanya sekedar pemakai atau ke rumah penyalahguna, maka dibawa ke rapat kita, namanya rapat tim TAT. Jadi nanti di rapat itu kita sampaikan ke Majelis Hakim juga. Tapi intinya tetap ketok palu terakhir dari Majelis Hakim yang menunjukkan apakah dia seorang pengedar atau seorang pemakai. Warga yang kemudian merasa bahwa keluarga dia hanya pemakai bisa menyampaikan, bisa ketemu dengan penyidik menyampaikan. Atau ini kan tergantung juga barang bukti. Kalau barang buktinya di atas 1 gram, dia bukan lagi pemakai, dia sudah pengedar. Tapi kalau barang buktinya hanya 0, misalnya, itu oleh penyidik pasti akan diarahkan dia sebagai penyalahguna. Kan ada tes urinnya lagi kan. Jangan sampai juga dia ditemukan hanya sekian gram, waktu di tes urin dia negatif. Berarti dia bukan penyalahguna dia. Dia termasuk di orang pengedar. Pastinya pemerintah ini kalau memang dia betul dia sebagai seorang penyalahguna, tetap diarahkan ke rehabilitasi. Dan rehabilitasi milik pemerintah itu memang gratis ya. Dan juga kita dibantu oleh beberapa lembaga rehab punya swasta yang memang disubsidi oleh pemerintah juga berbayar, tapi juga itu membantu kita karena memang tingkat penyalahgunaan narkoba Aceh ini kan urutan ke-6 dia di Indonesia dengan 80,000 lebih angka penyalahgunaan narkoba. Nggak mungkin semuanya bisa ditangani oleh pemerintah, tentu melibatkan juga pihak lembaga komponen masyarakat. Wow, berarti rehabilitasi terlama itu paling lama itu berapa lama Pak? Dia ada yang 3 bulan, ada 6 bulan, ada setahun, tergantung tingkat
keparahan ya berdasarkan asesmen ya dari pihak dokter dan sebagainya. Ada yang nyampe setahun, Pak? Ada. Wow, ya. berarti itu parah banget ya, Pak ya? Sebenarnya parahnya juga menurut tingkatannya. Tapi memang orang yang masuk ke lembaga rehab itu bukan penjara. Seperti dia berada di lingkungan. Kalau di lembaga rehab yang punya BNN itu banyak kegiatan. Mungkin kalau kita sudah masuk ke sana, itu seperti ya rumah-rumah juga biasa. Ada kegiatan ekstrakurikuler, ada pengajian dan sebagainya. Jadi bukan seperti penjara, enggak. Betul-betul sebagai lembaga rehab dia. Tapi sebagian di beberapa bulan selesai kembali lagi. Dan banyak yang sukses. Ya. Banyak yang sukses. Berarti memang rehabilitasi itu benar-benar bisa menolong para pecandu ini ya Pak? Sebagian di tim kita di BNN Sabang juga ada orang bekas memakai udah pulih, udah jadi tim kita. Oh iya Pak. Jadi bisa dipulihkan. Tim Pak? Tim kita. Oh iya. Nanti kita kenalkan ada nih. Gimana itu Pak? Timnya tuh Pak? Bekas memakai dia bekas memakai pecandu berat. Maka di BNN itu ada namanya konselor adiksi. Sebagian besar konselor di sini berasal dari pemakai. Bekas pemakai pulih, dia sudah masuk lembaga rehab, jadi bagian dari BNN. Menjadi pengalaman ya Pak? Iya, jadi kalau kita sosialisasi kepada masyarakat, dia yang kita kedepankan, dia sudah tahu semua. Sabu bagaimana rasanya, bagaimana kita kan nggak pernah merasakan, kan paling teori kita sampaikan kan. Ya ini sudah tahu dia. Itu namanya konselor adiksi. Sebagian besar berasal dari para pemakai yang sudah dipulihkan. Wow, menarik banget itu Pak. Iya. Dari pemakai menjadi konselor dia. Dan sukses, banyak sukses ya. Oke. Nah ini Pak, kalau misalnya salah satu hal yang kita bisa terima ini Pak, banyak orang yang menggunakan obat tanpa resep dokter, yang kadang-kadang obatnya ada kandungan-kandungan itu Pak. Itu ini gimana nih Pak? Mungkin dari ASN atau bahkan teman-teman dari lingkungan dari BNN itu sendiri sedang menggunakan obat-obat tertentu. Makanya gini, obat apapun jenisnya, kecil ataupun berat ya, dengan tingkat penyakit yang berbeda-beda, wajib resep dokter ya. Jadi kalau kita ketergantungan obat tidak melalui resep dokter, pas tes urin bisa dianggap kita juga ketergantungan obat-obatan ya. Selama ada resep dokter tidak ada masalah. Oh, selama ada resep dokter nggak masalah ya Pak ya? Resep dokternya kan dokter udah tahu dia. Selama ada resep dokter, walaupun nanti ketika tes urin misalnya terbaca positif obat-obatan, kita bisa cek ada resep dokter, ada dokternya, itu tidak ada persoalan. Berarti nggak masalah ya Pak ya selama ada resep dokter. Nah Pak, kalau untuk sekolah bersinar di Aceh sudah berjalan Pak? Sudah berjalan Pak? Di sekolah mana saja tuh Pak? Kalau di Aceh ini kan dia ada kampus bersinar. Di mana tuh Pak? Ada UIN Naranderi, kemudian USK Syah Kuala. Sudah ya Pak ya? Beberapa kampus juga sudah deklarasi, memang di tingkat fakultas juga sebagai kampus bersinar. Ada satgasnya di dalam, kemudian juga ada sekolah. Kita di desa juga ada yang namanya desa bersinar. Di mana tuh Pak? Di Banda Aceh juga ada, di Sabang juga ada, di semua kabupaten kota ada. Jadi desa-desa yang kita pilih itu memang tidak banyak, memang sebagai model saja. Di situ ada satgasnya. Kalau dulu di Banda Aceh kita punya di Lampulo namanya. Lampulo itu termasuk kampung yang rawan narkoba. Oh iya Pak. Wisatanya ke Sipalta kan. Kenapa Pak? Karena nelayan. Ya mungkin karena posisi Lampulo juga di tepi laut ya. Dan banyak hal penduduknya juga tidak semua penduduk asli, banyak juga pendatang ya. Rawan. Lampulo termasuk yang insya Allah bisa kita bantu pemulihan lah. Di sana ada satgasnya, ada namanya IBM, intervensi berbasis masyarakat. Jadi rehabilitasi dari kantor kita bawa ke desa. Orang kalau ke kantor mungkin segan, walaupun kita bilang kita tidak tangkap kan, orang nggak yakin dia. Makanya rehab ini kita bawa ke desa. Lampulo bisa dicek, itu salah satu desa yang kita sukseskan program rehab langsung dari rumah ke rumah. Oh, nice. Berarti sudah berjalan ya Pak? Sudah berjalan ya. Pak Kesi Altaja ini termasuk orang yang sangat concern menyelamatkan desanya. Keren banget itu kalau memang aparaturnya juga sangat mendukung ya Pak ya. Baik Pak, harapannya Pak kira-kira untuk para generasi, untuk para masyarakat sendiri tentang pemberantasan narkoba secara bersama ini, secara masif apalagi Pak ya. Bagaimana Pak harapannya Pak? Narkoba ini tidak bisa kemudian kita menganggap sesuatu yang di seberang lautan. Tapi dia sudah ada di depan rumah kita. Ada di kalau kita buka jendela seakan sudah ada itu narkoba di depan. Artinya kami ingin menyampaikan bahwa narkoba itu sudah nyata dia. Ancaman terbesar di Aceh, di Indonesia adalah narkoba. Oleh sebab itu maka semua kita harus saling berpegangan tangan. Kalau ada saudara-saudara kita yang sudah terlanjur menyalahgunakan narkoba, jangan dikucilkan.
Jangan dikucilkan, jangan kemudian ditakut-takuti, tapi bawa ke kami. BNN itu insya-Allah menjamin orang yang melapor karena dia menyalahgunakan narkoba itu tidak akan dipidanakan, tapi akan dipulihkan secara gratis, dijaga privasinya. Banyak orang yang warga yang mengakses rehabilitasi di BNN itu kita jaga privasinya. Jadi orang lain pun nggak boleh tahu kan, juga kita jaga. Jadi jangan takut datang ke BNN untuk apapun ya, minta konsultasi, nasihat, bawa anaknya, kami jamin kerahasiaannya. Karena kalau satu orang itu tidak kita pulihkan, maka dia akan mempengaruhi yang lainnya. Ini kan virus juga nih. Jadi warga nggak boleh juga itu kan bukan keluarga saya, nggak boleh. Kalau ada satu pun maka ajak keluarganya melapor ke BNN, insya-Allah kita pulihkan. Dan narkoba ini sebenarnya karena dia musuh bersama, musuh nyata, maka perlu semua orang terlibat. Dan intinya kita juga garis bawahi keluarga yang harmonis, pertemuan keluarga yang rutin, misalnya makan malam bersama, salat bersama, itu salah satu hal yang sangat penting mencegah seorang anak untuk menyalahgunakan narkoba. Tidak ada benteng terbaik di dunia ini untuk menjaga seorang anak selain keluarga yang harmonis. Sip, mantep banget Pak. Oke, sahabat Dewa Podcast, begitulah perbincangan kita hari ini. Keren banget, memang ini menjadi edukasi untuk kita semua bahwasannya peran pemberantasan narkoba ini tidak hanya dari peran BNN, Polri atau bahkan instansi-instansi lain, bahwasannya ini adalah peran kita bersama, keluarga kita, adik-adik kita, saudara kita harus kita jaga bersama, gitu ya. Bapak, terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih Pak atas edukasi yang luar biasa. Ya, luar biasa nih podcastnya. Main-main lagi Pak ke sini Pak. Ya, gitu ya Pak ya. Terima kasih banyak sudah hadir. Kita mungkin ke depan akan bahas isu-isu yang lain yang menarik lagi insya-Allah ya. Oke, sekian dulu sahabat Dewa Podcast. Kita akan ketemu lagi minggu depan dengan isu-isu terbaik terbaru yang insya-Allah nanti akan bersama narasumber yang lebih seru lagi. Oke, kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.